Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'azzamahu mu'azzim wa sara ilaihi rafidun muta'allim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nabra'u biha min syarqil isyraq fatujibu lana an-najata min naril halak. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ رسالته وأداها وأسلم أمانته فأبداها انتصبت بدعوته أظهر الحجج واندفعت ببيناته الشبهات واللجج فورثنا المحجة البيضاء لا يتيه فيها ملتبس ولا يرد عنها مقتبس صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد فمعاشر المسلمين حاضرين الحاضرات jamaah Masjid Azra Muhammad yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan rahmat dan penjagaannya. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas untuk pertama kalinya kitab yang berjudul Khulasah Ta'zimil Ilm. Khulasah Ta'zimil Ilm, yang mana kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama dari Saudi Arabia yang berasal dari kota Riyadh. Namanya adalah Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Beliau lahir sekitar tahun 1391 Hijriah dan sampai sekarang beliau masih hidup, hafizahullah ta'ala. Dan beliau adalah salah seorang ulama yang banyak sekali mengumpulkan sanad-sanad hadis atau sanad-sanad kitab selain hadis, dan dikatakan bahwasanya jumlah guru beliau itu mencapai 1000. Bukan guru biasa yang sampai 1000. Guru beliau yang jumlahnya 1000 itu adalah guru-guru yang ilmunya banyak. Jadi ulama yang mengajarkan beliau sampai dikatakan jumlahnya sampai 1000. Beliau bukan hanya mencukupkan diri belajar di Saudi Arabia saja, namun beliau juga melakukan rihlah sampai ke Yordania, kemudian Sudan, India, dan negara-negara lainnya yang bisa beliau ambil ilmunya dari ulama-ulama negara tersebut. Dan beliau juga mengambil S1-nya di Universitas Muhammad bin Saud Riyadh, kemudian mengambil S2-nya di Jami'ah Ummul Qura Makkah, dan S3-nya juga kembali diambil di Riyadh lagi. Dan beliau dahulu rutin mengisi di Masjid Nabawi setiap tahunnya pada Barnamaj Muhimmatil Ilm yang diselenggarakan biasanya di pertengahan tahun ajaran, antara semester 1 dan semester 2 tahun ajaran. Dan daurahnya biasanya dilakukan selama 8 hari, dimulai dari ba'da subuh sampai jam 9 atau jam 10 pagi, nggak berhenti itu. Kemudian istirahat, ba'da asar lanjut sampai jam 9 atau 10 malam, nggak ada berhenti. Subhanallah. Dan yang hadir bukan 10-20, yang hadir 5 ribuan, ya, ribuan yang hadir di majelis beliau, hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah Allah perkenankan kami untuk hadir di majelis terakhir beliau di tahun ketika itu 2020, setelah atau sebelum pandemi. Alhamdulillah Allah sempatkan kami untuk menghadiri langsung majelis beliau. Dan setelah kami hadir di tahun berikutnya, kajiannya online karena Covid. Dan setelah itu sudah tidak ada lagi kajiannya sampai sekarang. Dan salah satu yang kami dengar langsung adalah kitab ini, kitab Ta'zimul Ilm dari beliau, hafizahullah ta'ala. Namun pada dasarnya kami mempelajari kitab Ta'zimul Ilm ini atau pengagungan terhadap ilmu, pertama kalinya kami pelajari dahulu ketika masih pengabdian di pondok dari guru kami yang bernama Al-Ustadz Muhammad Ihsan dari Padang. Beliau mengajarkan kami kitab Khulasah Ta'zimul Ilm atau Ta'zimul Ilm itu. Dan beliau memerintahkan kami untuk menghafalkan kitab tersebut. Ya. Meskipun sebelum kami bertemu dengan beliau,
kami pertama kali mendengar kitab Ta'zimul Ilm dari guru kami yang lain. Namanya adalah Al-Ustadz Abdullah Anwar dari Kalimantan. Beliau juga yang pertama kali memperkenalkan kepada kami seorang ulama yang tersohor, namanya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Itu pertama kalinya kami mendengar nama Syekh Utsaimin dari guru kami Al-Ustadz Abdullah Al-Kalimantani. Kemudian akhirnya mempelajari kitab Ta'zimul Ilm dari guru kami Al-Ustadz Muhammad Ihsan dari Padang, hafizahumullahu ta'ala. Lalu akhirnya kami pun belajar langsung kepada Syekh Al-Utsaimin. Dan kami juga pernah mengajarkan kitab ini beberapa kali. Ini kalau nggak salah yang ketiga kali. Dahulu pernah kami ajarkan juga kepada adik-adik kelas, sekali sampai 2 kali, dan ini adalah kali ketiganya kami mengajarkan kitab ini. Dan Syekh Utsaimin memiliki banyak sekali tulisan. Rata-rata tulisan beliau itu tidak terlalu tebal, hanya tipis-tipis saja, dikhususkan untuk para penuntut ilmu pemula. Itu ciri khasnya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Di antaranya adalah kitab misalkan Al-Adabul Ashrah atau Al-Khulasatul Hasna tentang zikir pagi dan sore. Ada juga kitab beliau yang mirip dengan Ta'zimul Ilm, judulnya Al-Bayyinah fi Iqtibasil Ilm wal Hadthi Fih. Itu mirip dengan Ta'zimul Ilm. Jadi yang akan kita bahas adalah kitab khulasahnya, ringkasan dari Ta'zimul Ilm. Jadi ada 2 kitab, Ta'zimul Ilm dengan ringkasan Ta'zimul Ilm. Dan yang akan kita bahas adalah ringkasan Ta'zimul Ilm. Apa yang beliau bahas di kitab ini? Beliau membahas dalam kitab ini 20 simpul, atau kita bahasakan dengan 20 poin yang apabila seorang penuntut ilmu itu dapat merealisasikannya dengan baik, maka dia dikatakan bisa mengagungkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Dan semakin besar pengagungan dia terhadap ilmu, semakin besar pula bagian ilmu yang ia dapatkan. Itu inti yang beliau paparkan dalam kitab ini. Namun sebelum kita memulai membaca dari matannya, kita perlu tahu juga, ma'asyiral muslimin Allah muliakan, bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang paling berharga. Tidak ada sesuatu yang paling berharga di dunia ini melebihi ilmu. Kata para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim dan juga Al-Qarafi dan lain sebagainya, mereka mengatakan al-ilmu aslu kulli khair. Ilmu itu adalah pondasi seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan yang pernah kita rasakan atau pernah kita lihat itu kembali kepada ilmu. Sebagaimana al-jahl aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah asalnya segala keburukan. Ya, jadi ilmu adalah sesuatu yang paling mahal, yang paling berharga yang ada. Bisa dibuktikan hal ini dari sabda Nabi SAW, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Para nabi itu makhluk Allah yang paling mulia atau tidak, Pak? Siapa makhluk Allah yang paling mulia? Para nabi. Pilihan Allah itu para nabi. Ternyata warisannya orang yang paling mulia itu adalah ilmu. Berarti menunjukkan ini adalah warisan yang paling mulia, karena diwariskan dari orang yang paling mulia. Dan para ulama adalah orang yang paling beruntung karena telah mengambil warisan yang mulia tersebut. Wal ulama'u warathatul anbiya. Dan para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa inna al anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Yang nabi wariskan itu bukan dinar maupun dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan ini, maka dia telah mengambil keberuntungan yang sangat besar. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dan sanadnya sahih. Baik. Kemudian kalau kita bandingkan ilmu dengan harta, mana yang lebih mulia? Ilmu atau harta? Semua orang kan bilang ilmu, tapi sikapnya menunjukkan harta, begitu kan? Harta itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Para manusia itu sangat mencintai al-khair. Maksudnya adalah harta. Lasyadid, sangat-sangat mencintai. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang sangat nemen. Itu terjemahan dari Ustadz Afifi kemarin. Dengan cinta yang sangat-sangat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jazakumullah khairan. Padahal dunia itu secara asal, hukum asal dunia itu terlaknat. Sebagaimana kata Nabi SAW,
Dalam hadis Tirmidzi, ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dunia juga terlaknat. Jadi hukum asal dunia itu terlaknat, dan apa yang ada di dalamnya terlaknat. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa zikrullahi azza wajalla. Kecuali berzikir kepada Allah, wa ma walah, dan apa yang mendekatkan kepadanya atau apa yang Allah cintai. Kemudian kata Nabi, au alimun au muta'allim, atau orang yang berilmu atau penuntut ilmu. Dikecualikan dari dunia yang terlaknat ini orang yang punya ilmu. Kenapa dikecualikan dari dunia yang terlaknat ini adalah orang yang memiliki ilmu? Karena ilmu ini yang dapat mengangkat laknat dari dunia. Sekali lagi, ilmu ini yang dapat apa? Mengangkat laknat dari dunia. Dalam masalah harta, apa yang akan Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita kelak di akhirat? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kelak kita akan ditanya di akhirat tentang harta, bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut dan bagaimana kita membelanjakannya. Dua hal yang akan ditanya. Yang pertama apa? Tentang cara mendapatkannya, kemudian cara membelanjakannya. Nah, kedua cara ini perlu ilmu atau tidak? Perlu nggak mengetahui mana akad yang halal, mana akad yang haram? Ya, mana jalan-jalan yang diridhoi, mana jalan-jalan yang dimurkai. Oleh karenanya, ilmu dapat mengangkat laknat yang ada pada dunia. Dengan seorang itu belajar mana yang halal dan mana yang haram, dia pun mendapatkan rezeki yang diberkahi. Begitu juga, dia juga belajar kemana saja saya boleh membelanjakan harta ini. Dengan demikian, hartanya pun bermanfaat. Ya, hartanya bermanfaat. Dalam hadis lain dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kata Nabi SAW, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Fa innahu la yunalu ma indallah illa bi ta'atih. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Kalau kita lihat kepada hadis Nabi SAW, para hadirin yang Allah muliakan, kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Seandainya dunia ini di sisi Allah lebih berharga daripada sayap nyamuk. Seandainya lebih berharga, tapi nggak berharga. Bahkan melebihi sayap nyamuk saja tidak di sisi Allah. Kalau seandainya dunia ini lebih berharga daripada sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir seteguk air pun. Sekarang kita lihat nyatanya orang yang lebih banyak hartanya orang Islam atau orang kafir? Orang kafir. Kenapa? Karena dunia tidak terlalu berharga bagi Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi sayap nyamuk pun tidak. Ini penting sekali ya untuk kita ketahui. Sedangkan seorang muslim apabila dia sholat 2 rakaat sebelum subuh, apa pahalanya? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini belum sholat subuhnya. Baru qabliyah sunnah subuhnya, belum yang wajib. Logikanya antara sunnah dan wajib mana yang lebih banyak pahalanya? Yang wajib. Subhanallah. Ya. Kita akan mendapatkan yang jauh lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Baik. Nah, ini yang berkaitan dengan dunia. Dia tidak berarti banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita lihat dalam Al-Qur'an bagaimana Allah mensifati ilmu. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan al-hikmah yaitu ilmu kepada siapa yang ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Subhanallah. Tadi kata Nabi, dunia itu tidak lebih daripada apa? Sayap nyamuk. Terus kata Allah, barang siapa yang diberikan ilmu, dia telah diberikan apa? Kebaikan yang banyak. Berarti mana yang lebih mulia? Harta atau ilmu? Jelas ya, ilmu agama. Taib. Dan kita lihat para sahabat dahulu ketika menyokong dakwah para Nabi SAW. Ya, Khadijah, saudagar yang kaya, menyokong dakwahnya Nabi SAW. Abu Bakar juga, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, dan
sahabat-sahabat yang lain. Itu membuat harta mereka tidak jadi dilaknat. Karena apa? Sekali lagi karena ilmu yang ada pada mereka. Oleh karenanya, tatkala Utsman bin Affan ya membelikan sumur rumah dari orang Yahudi dan diwakafkan kepada kaum muslimin, beliau juga membelanjakan 300 unta beserta palanannya untuk kepentingan perang Tabuk. Apa kata Nabi SAW? Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Apa yang telah Utsman lakukan pada hari ini tidak akan mencelakakannya gara-gara hartanya. Apakah murni karena hartanya atau karena ilmunya terhadap harta? Karena ilmunya terhadap harta. Dia pun tahu jalan mana ia harus belanjakan hartanya yang dapat mengekalkan pahala dia sampai di akhirat. Ini perbandingan antara ilmu dengan harta. Kemudian perbandingan antara ilmu dengan harta dari sisi yang lain ada pada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ini perkataan bagus sekali, ya. Kata Ali, "Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal." Ilmu itu yang menjagamu, tapi kamu yang menjagain harta. Apa maksud perkataan ini? Apa yang membuat seorang tidak jadi bermaksiat? Ilmu agama. Apa yang membuat seorang ya tidak jadi melakukan hal kebodohan? Ilmu agama, ya. Tapi ketika seorang punya banyak harta, aset di mana-mana, dia butuh maintenance atau tidak? Kita kalau punya satu rumah butuh di maintenance atau tidak? Satu rumah masa nggak butuh di maintenance? Ya butuh di maintenance lah. Maksudnya kita harus bersihkan, diperbaiki plafonnya, harus rutin kan? Atapnya diperbaiki. Itu butuh effort atau tidak? Butuh. Bagaimana yang rumahnya 2? Bagaimana yang rumahnya 3? Yang mobilnya 2, yang mobilnya 3. Berarti kan butuh biaya lagi, butuh tenaga lagi yang harus dikeluarkan untuk harta-harta tersebut. Oleh karena kata Ali, wa anta tahrusul mal. Sedangkan kamu itu menjagai harta. Tapi kalau ilmu itu justru yang menjagamu. Itu perbedaan antara ilmu dengan harta. Kemudian kata Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu taala dalam Ta'iyahnya, beliau mengatakan pada salah satu bait syairnya tentang ilmu dan harta. Beliau mengatakan wa kanzun la takhafu alaihi lissan khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Subhanallah. Ini perkataan indah sekali. Ilmu itu seperti harta karun. Gimana Ustaz? Tadi katanya ilmu sama harta tinggian ilmu. Sekarang kok katanya ilmu seperti harta karun? Belum selesai. Apa kata Abu Ishaq? Wa kanzun la takhafu alaihi lissan. Ilmu itu seperti harta karun yang kamu nggak takut untuk dicuri. Kalau kita punya emas 2 kilo sekarang di rumah, ini ada nggak yang mau datang kajian? Ya, pasti jagain kan? Takut dicuri. Ya, punya emas 1 gudang, kira-kira berapa penjaganya? Berapa dia butuh CCTV? Berarti dia kan butuh effort untuk menjaganya. Tapi kata Abu Ishaq, ilmu itu seperti harta karun yang kamu nggak takut untuk dicuri. Khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Ilmu itu juga ringan, bisa dibawa kemana saja. Dia ada bersamamu dimanapun Anda berada. Subhanallah. Kalau harta bisa nggak kita bawa kemana-mana? Nggak bisa. Ya ATM cuman bawa uang kita. Tapi kan harta kan nggak cuman uang. Ya. Ada rumah, ada mobil, ada lain sebagainya. Tidak bisa kita bawa kemana-mana. Bahkan seorang yang kaya raya, ya, kalau dia tersesat dari jalan pulangnya sehingga dia nggak punya bekal, ya, dia kehabisan bekal, dia boleh minta zakat. Subhanallah. Dia kaya di kampungnya, tapi pas perjalanan dia kehabisan bekal, dia boleh minta zakat. Berarti kan dia lagi nggak jadi kaya kan sekarang, hartanya nggak menolong apapun, karena hartanya nggak dibawa. Tapi ilmu, kata Abu Ishaq, yujadu haitsu kunta. Dia ada bersama denganmu. Ya. Kalau seorang dengan harta atau jabatannya dia dimuliakan. Ya, kalau ada seorang yang karena harta dan jabatannya dia dimuliakan. Sampai kapan dia dapat kemuliaan tersebut? Sampai harta dan jabatannya itu selalu ada. Kalau harta dan jabatannya hilang, apakah masih dimuliakan? Kalau dia sudah tidak punya power, apakah masih dimuliakan? Tidak. Ya, dia akan hilang beserta dengan kehilangan harta dan jabatannya. Tapi ilmu bukan faktor eksternal. Yang membuat seorang itu dimuliakan karena ilmu adalah karena ilmunya internal dan dia ada bersama orang tersebut. Ya, kalau harta bisa habis, jabatan juga bisa habis masanya, dan dengan demikian dia sudah tidak lagi dimuliakan oleh orang-orang.
Tapi ilmu agama akan selalu ada bersamanya apabila Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepadanya. Tapi ini perbandingan antara ilmu dan harta sudah clear ya kita. Mana yang lebih mulia? Ilmu. Ya, tadi bukti-buktinya sudah kami sampaikan. Sekarang kita bandingkan antara ilmu dengan paras, ketampanan atau kecantikan. Mana yang lebih mulia? Ilmu jelas. Baik. Nabi Yusuf alaihissalam seorang nabi yang dikatakan paling tampan. Yudrabu lahul mathal fil jamal. Dia diberikan permisalan pada ketampanan. Kalau orang mikirin siapa yang paling tampan, selalu terbetik paling awal itu Nabi Yusuf. Apa yang dia dapatkan dari ketampanannya? Alaihi salatu wassalam. Yang dia dapatkan dari ketampanannya adalah penjara. Yang dia dapatkan dari ketampanannya adalah godaan wanita. Ya kan? Subhanallah. Dia digoda oleh satu wanita. Tuannya sendiri. Gara-gara apa? Ketampanannya. Kemudian tuannya ini ngajak teman-teman sosialita lainnya, istri-istri pejabat yang lain, ya, untuk sama-sama ngegodain Yusuf. Subhanallah, gara-gara ketampanannya. Dari satu wanita yang menggoda, jadi beberapa wanita yang menggoda. Berat atau berat? Berat, ya. Kemudian karena Nabi Yusuf menolak, Nabi Yusuf juga berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari fitnah tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memasukkan dia ke dalam penjara. Itu juga karena siasat dari istri Al-Aziz. Dia nggak mau citranya turun, akhirnya yang dimasukin penjara Yusuf. Akhirnya Yusuf dipenjara. Sampai pada raja punya mimpi dan tidak ada yang bisa mentakwilnya. Kemudian salah satu mantan napi yang sekarang menjadi pelayan raja ingat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun dipanggil dan akhirnya dia pun memperlihatkan keilmuannya. Apa yang didapatkan dari keilmuannya? Dibebaskan dari penjara. Dibersihkan catatan kriminal yang sebenarnya bohong itu. Tidak ada catatan kriminal Nabi Yusuf. Kemudian apakah sudah selesai sampai situ? Gara-gara ilmu yang dia dapatkan? Belum. Dia diangkat menjadi menteri. Menteri Keuangan atau Menteri Pertanian. Wallahu a'lam. Intinya menteri. Ya, bisa jadi dua rangkap jabatan ya. Jadi menteri. Apakah gara-gara ketampanannya? Bukan, gara-gara keilmuannya. Ini berarti fix sekarang ya, clear. Antara ilmu dengan ketampanan. Dikatakan Atha bin Abi Rabah, salah seorang tabi'in dari Makkah ya. Atha itu kalau kata orang tampilannya nggak baik sama sekali. Ya, beliau hitam sekali dan kurus. Bisa jadi ya. Kemudian mungkin memiliki hal-hal yang kalau secara penampilan orang akan biasanya meng-underestimate. Tapi ya, murid-muridnya duduk ketika Atha sedang bermajelis. Duduk bersimpuh di hadapannya mengambil faedah dari Atha bin Abi Rabah. Gara-gara apa? Ilmu. Ya, rahimahullahu taala. Kemudian di dalam Islam ada istilahnya al-kalbul mu'allam. Al-kalbul mu'allam itu artinya anjing yang diajari untuk berburu. Ya. Ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat keempat. Jadi kalau anjing diajari berburu sama tuannya, kalau tuannya memberikan kode berburu, dia pun berburu. Berhenti. Dan buruan tersebut beneran nggak dimakan sama anjing tersebut. Dibawakan ke tuannya, sama sekali nggak dimakan sama anjing tersebut. Dan sebelum dilepas buruan tersebut, tuannya mengatakan membaca bismillah. Ini syarat al-kalbul mu'allam. Nah, anjing saja kalau diajarin buruannya jadi halal. Subhanallah, anjing yang najisnya mughalladhah. Kalau dia berburu, syaratnya dia punya ilmu. Buruannya jadi halal. Tapi kalau dia bukan al-mu'allam, bukan yang diajari. Jadi misalkan tiba-tiba anjing kita bawa kambing gitu. Enggak kita suruh nih. Itu haram, bangkai. Tapi kalau kita suruh ambil itu, terus dia ngambil beneran, terus dia datang, halal. Syaratnya tadi baca bismillah dulu. Nah, anjing saja yang hewan najisnya mughalladhah, buruannya jadi halal karena apa? Karena ilmu. Apalagi manusia, ya. Apalagi manusia tentu punya derajat yang lebih besar daripada hanya seekor anjing. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat." Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang halal bagi mereka. Katakanlah, aku halalkan bagi mereka hal-hal yang baik.
Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan aku juga menghalalkan bagi mereka dari apa yang diburu oleh hewan-hewan yang telah kalian ajarkan dari ilmu yang telah Allah ajarkan pada kalian. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu, makanlah mimma amsakna 'alaikum, dari apa yang telah ditangkap oleh hewan buruan kalian." Tadi syaratnya dia benar-benar menangkap hewan tersebut untuk kalian. Artinya atas perintah kalian. Wadhkuru smallahi 'alaihi, dan jangan lupa baca bismillah. Baik. Ini kemuliaan juga gara-gara ilmu. Kemudian dulu kita memiliki nenek moyang yang bernama Adam alaihissalam. Ya, Adam alaihissalam diciptakan dari apa? Dari tanah. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat bermaksiat atau tidak? Malaikat bermaksiat atau tidak? Tidak. Kalau manusia bermaksiat, berarti ya secara umum bisa dikatakan malaikat lebih utama. Ya, secara umum. Ada sisi-sisi lain, cuman sedang kita tidak bahas. Tapi intinya malaikat diciptakan dari cahaya dan selalu menaati apa yang Allah perintahkan. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayah kita, Adam alaihissalam, pernah mengalahkan seluruh malaikat. Gara-gara apa? Gara-gara ilmu yang Allah ajarkan padanya, sehingga malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, gara-gara ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat untuk bersujudlah kepada Nabi Adam. Semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Ya, subhanallah. Dulu kita punya nenek moyang yang mengalahkan malaikat. Bahkan malaikat sujud kepada nenek moyang kita. Sekarang kita malah berteman kepada iblis. Wal iyadzubillah. Ya, dulu nenek moyang kita mengalahkan malaikat. Gara-gara apa? Ilmu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, bukan diperbanyak hartanya atau ditinggikan jabatannya atau dibuat dia terkenal, ya. Bukan. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki bagi seorang kebaikan, Allah akan pahamkan dia permasalahan agama. Ini juga kemuliaan ilmu. Kemudian apabila kita membahas tentang amalan jariyah yang disebutkan dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu meninggal, amalannya semua terputus kecuali berapa? 3. Semua insyaallah sudah hafal. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Seperti wakaf misalkan, ya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat diajarkan kepada manusia. Aw waladin shalihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Ketiga amalan ini kalau kita perhatikan dengan baik, itu berporos pada ilmu. Kapan seorang tahu istilah sedekah jariyah? Kalau seorang hanya punya uang, tapi nggak pernah kenal namanya sedekah jariyah, dia tertarik nggak untuk mengeluarkan hartanya? Tidak. Tapi kalau dikenalkan kepadanya sedekah jariyah, kemudian al-qardul hasan, pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan juga tentang nafkah fisabilillah, nafkah di jalan Allah dan lain sebagainya daripada jalan-jalan kebaikan, itu semua karena ilmu. Akhirnya pun dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang bermanfaat, jelas ya, judulnya ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Gimana cara orang tua bisa punya anak soleh? Apakah gacha gitu saja? Gacha itu dapat-dapatan aja? Atau dia harus didik? Harus didik. Didiknya pakai apa? Lagi-lagi pakai ilmu. Ini diantara hal yang dapat kembali memotivasi kita atau mengingatkan kita akan keagungan ilmu. Sehingga ketika kita masuk kepada pembahasan inti kitab, kita tahu yang sedang kita cari adalah sesuatu yang paling mahal, sesuatu yang paling besar, sesuatu yang paling mulia. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah itu menyebutkan, tadi kami hanya sebutkan mungkin 10 atau kurang daripada keutamaan ilmu. Ibnu Qayyim menyebutkan 150 keutamaan ilmu. Ya, dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, lebih dari 150, bukan 150, lebih dari 150. Dan itu semuanya keutamaan yang luar biasa. Baik. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan matan dari kitab.
dan insya Allah kita akan terjemahkan sedikit demi sedikit. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin waffaqahullahu taala, beliau mengatakan setelah membacakan muqaddimah, falam yazalil ilmu irthan jalila tata'aqabu alaihi al-amathilu jilan jila. Ilmu senantiasa menjadi warisan yang agung, diwarisi oleh orang-orang mulia dari generasi ke generasi. Laisa litullabil ma'ali hammun siwah. Bagi para pencari derajat yang tinggi, mereka tidak memiliki cita-cita lain selain itu. Wala raghbata lahum fi matlubin adah, dan mereka tidak memiliki keinginan terhadap sesuatu selain ilmu. Wa kaifala, bagaimana tidak? Wa bihi tunalu sa'adatud darain wa taibul aisyain. Dengan ilmulah diperoleh kebahagiaan di dua negeri dan kenikmatan hidup di dua tempat tersebut. Artinya, tadi kami hanya menyebutkan mungkin 10 kurang lebih keutamaan ilmu, dan semua menunjukkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, kenikmatan hidup dunia dan akhirat. Bagaimana seorang tidak ingin mencari ilmu, padahal dengan ilmu itu tunalu sa'adatud darain wa taibun aisyain. Kehidupan yang baik di dunia dan akhirat itu bisa diraih. Kemudian beliau mengatakan huwa syaraful wujud. Ilmu adalah kehormatan wujud. Wa nurul aghwari wan wujud, cahaya di lembah dan daratan. Hilyatul akabir, perhiasan bagi para pembesar. Wa nuzhatun nawadhir, dan hiburan bagi mata. Man mala ilaihi na'im, siapa yang condong kepadanya akan mendapatkan nikmat. Wa man jala bihi ghanim, siapa yang mengembara bersamanya akan memperoleh keuntungan. Wa man inqada lahu salim, dan siapa yang tunduk kepadanya akan selamat. Lau kana sil'atan tuba'u la budhilat fihi al-amwalul 'idham, seandainya ilmu itu barang dagangan yang dijual, niscaya akan dihamburkan harta yang besar untuk membelinya. Au su'ida fis sama'i lasamat ilaihi nufusul kiram, atau seandainya ilmu itu posisinya berada di langit, niscaya jiwa-jiwa mulia akan berusaha mencapainya. Huwa minal matajiri arbahuha, ia adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Wa fil mafakhiri asyrafuha, dan kemuliaan yang paling tinggi. Akramul ma'athiri ma'athiruh, peninggalan yang paling mulia adalah peninggalannya. Wa ahmadul mawaridi mawariduh, dan sumber yang paling terpuji adalah sumber ilmu. Fas-sa'idu man hadda nafsahu alaih, orang yang beruntung adalah orang yang menghadirkan dirinya untuknya, artinya mendorong dirinya untuk ilmu. Wa hatta rikaba ruhihi ilaih, dan memotivasi jiwa raganya menuju kepadanya. Wasyaqiyyu man zahida fihi aw zahad, adapun orang yang celaka adalah orang yang meremehkan ilmu atau membuat orang meremehkannya. Ini orang yang celaka. Au ab'ada anhu au ba'ad, atau dia jauh dari ilmu atau membuat orang lain jauh terhadap ilmu. Jadi kalau misalkan dia hanya tidak mau menuntut ilmu, ya itu masih biasa aja. Tapi kalau sampai ngembosin orang mau menuntut ilmu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin asyaqi, dia orang yang celaka. Kata Syekh Utsaimin, orang yang gembosin dari jalan ilmu itu anfuhu bi arijil ilmi mazkum, hidungnya itu tersumbat dari mencium semerbak ilmu. Dia nggak tahu hakikat ilmu, sehingga dia merasa ilmu itu suatu yang nggak worth it untuk dikejar. Anfuhu bi arijil ilmi mazkum, dia pilek, dia nggak bisa mencium aroma wangi ilmu. Wa khatmul qafa hadza abdun mahrum, dan di tengkuknya tertulis ini adalah hamba yang dihalangi dari kebaikan. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin membawakan syair dari Ibnu Qayyim yang ditulis dalam Nuniyahnya. Beliau mengatakan wal ilmu yadkhulu qalba kulli muwaffaqin min ghairi bawabin wala isti'dzani wa yarudduhul mahrumu min khidlanihi la tushkinallahumma bil hirmani. Ilmu itu masuk ke dalam hati setiap orang yang diberikan taufik tanpa penjaga pintu dan tanpa perlu izin, sedangkan orang yang terhalang akan berpaling darinya karena kehinaan yang menimpanya. Ya Allah, janganlah engkau celakakan kami dengan terhalang dari ilmu. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan tentang alasan beliau menulis buku ini. Yang ringkasnya, ya, beliau itu ketika melihat pemandangan para penuntut ilmu semakin banyak, kajian-kajian semakin tersebar, daurah-daurah semakin disemarakkan, itu membuat hati senang, ya. Karena ini adalah sinyal kebaikan. Kemudian beliau melihat kalau para penuntut ilmu ini masih perlu diarahkan. Karena banyak orang yang menuntut ilmu tapi jalannya salah. Mereka menuntut ilmu
membutuhkan waktu yang bertahun-tahun, tapi karena salah jalan faedahnya sedikit. Beliau ingin memberikan 20 simpul yang akan beliau katakan dengan ma'aqidut ta'zim, 20 simpul pengagungan yang seandainya orang bisa mempraktekkan ini, dia bisa sukses dalam ilmu. Ya, Syekh Utsaimin mengajarkan cara yang paling efisien dalam menuntut ilmu. Di antara yang akan beliau bahas nanti adalah hendaknya seorang penuntut ilmu itu mengedepankan ilmu yang paling urgent dulu. Ya, jangan langsung membahas ilmu-ilmu gharaib. Misalkan orang baru menuntut ilmu langsung belajar rijal, ya, nama-nama perawi. Buat apa? Ya, atau baru menuntut ilmu langsung tentang perbandingan mazhab. Buat apa? Amalin dulu aja yang udah jelas. Ya, nggak usah susah-susah. Belajar wudu yang benar, belajar sholat yang benar, zikir pagi, zikir petang. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Adab-adab bersama tetangga, adab-adab sama orang tua, adab sama anak, adab-adab bersama manusia. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang paling urgent lebih dahulu. Belajar tauhid, ya, belajar akidah yang benar. Nggak usah belajar yang gharaib, yang asing-asing. Nah, beliau mengatakan wa inna mimma yamla'un nafsa sururan wa yashrahu as-sadra wa yumidduhu nura. Sesungguhnya di antara hal yang memenuhi jiwa dengan kegembiraan, melapangkan dada dan menambahnya cahaya, iqbalul khalqi ala maqa'idit ta'lim wa talammusahum siratahul mustaqim, adalah adanya antusiasme manusia dalam menghadiri majelis-majelis ilmu dan mereka mencari jalan yang lurus. Dan ini yang membuat hati makin bahagia. Dan beliau mengatakan wa adallu dalilin wa asdaquh, bukti yang paling jelas adalah takatsurud durusil ilmiyah, banyaknya majelis-majelis ilmu yang ada. Wa tawalid daurati ta'limiyah, diulanginya daurah-daurah. Halawatan fi qulubil mu'minin, hal ini menjadi suatu yang manis di hati orang-orang yang beriman. Wa syajan fi huluqil kafarati wal munafiqin, namun menjadi duri di tenggorokan orang-orang kafir dan munafik. Beliau mengatakan fad-durusu ma'qudatun war-rukabu ma'qufatun, majelis-majelis ilmu itu diadakan dan para jamaah duduk bersimpuh. Wal fawaidu syariqatun, faedah-faedah dipancarkan. Wan nufusu ta'iqatun, dan jiwa-jiwa rindu terhadap majelis ilmu. Wal asyayakhu yanfiluna duraral ilmi wat talamidatu yanzimuna iqdah, para masyayikh, para guru, para ustadz menyebarkan faedah mutiara-mutiara ilmu, dan para murid merangkai butiran-butirannya menjadi kalung yang indah. Ini kiasan dari beliau. Di beliau menyamakan faedah itu layaknya mutiara. Para masyayikh menyebarkan mutiara-mutiara faedah, kemudian para murid menerima mutiara tersebut dan disusun, maksudnya ditulis, ya, dalam buku-buku mereka. Wa inna minal ihsani ila hadhil jumu'is sa'idah wal ajyanil wa'idah irsyaduha ila sirri hiyazatil ilmi. Dan termasuk bentuk ihsan, bentuk kebaikan kepada para manusia, para penuntut ilmu yang sedang bangkit ini, dan generasi yang diharapkan ini adalah membimbing mereka kepada rahasia memperoleh ilmu. Nah, inilah tujuan kitab ini ditulis. Ketika beliau melihat pemandangan yang indah, beliau ingin memberikan tips supaya mereka sukses, para penuntut ilmu. Alladzi yaghfiruha bima'muliha, yang akan mengantarkan mereka pada cita-cita. Wa yuballighuha ma'manaha, dan menyampaikan mereka kepada tempat yang aman. Rahmatan bihim minadh-dhaya'i fi sahra'il ara'i wa dhulma'il ahwa, sebagai bentuk kasih sayang agar mereka tidak tersesat di padang pasir pendapat-pendapat. Maksudnya beliau ingin mengatakan supaya mereka nggak terlalu banyak menghabiskan waktu sedangkan faedahnya sedikit. Saya ingin berikan tips. Wa dhulma'il ahwa, atau tersesat di antara gelapnya hawa nafsu. Wa i'malan li hadzal asl jamulal haditsu ayyuhal mu'minun an ta'zimil ilm. Dalam rangka mengamalkan prinsip ini atau mengamalkan tujuan ini, ya, yang telah kami tekadkan niatnya adalah, ya, cocoknya membahas sesuatu terkait dengan pengagungan ilmu. Jadi beliau sangat mengatakan, karena saya memiliki niat ini, punya tekad ini, maka sangat cocok apabila kami membahas tentang tips-tips supaya seorang bisa mendapatkan pengagungan ilmu. Fa inna hadzal 'abdi minal ilmi mawqufun 'ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ilmihi. Karena bagian seorang hamba terhadap ilmu itu tergantung pada pengagungan dia atau pengagungan hatinya terhadap ilmu. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilm saluha wa ijlaluhu saluha ay yakuna mahallallah. Semakin hatinya itu mengagungkan ilmu dan menghormati ilmu, maka hatinya itu akan cocok untuk dihinggapi ilmu. Ini kaidah yang sangat
baik ya. Dan bisa dikatakan ini kalimat yang paling indah dalam buku ini. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'dhimil ilmi wa ijlalih saluha ayyakuna mahallallah. Barang siapa yang di dalam hatinya itu penuh dengan perasaan pengagungan terhadap ilmu, maka hati tersebut layak untuk dimasuki ilmu. Wa bi qadri nuqsani haibatil ilmi fil qalb yanqusu haddul 'abdi min. Dan semakin kurang rasa hormat dia terhadap ilmu, semakin kurang juga porsi ilmu yang masuk. Hatta yakuna minal qulub qalbun laisa fihi syai'un minal ilm. Sampai datang fasenya di mana hati tersebut enggak memiliki penghormatan sama sekali terhadap ilmu. Karena tidak memiliki ilmu sama sekali karena tidak adanya penghormatan yang ada pada hatinya. Kemudian beliau mengatakan, "Faman 'azzamal ilma lahat anwaruhu alaih." Barang siapa yang mengagungkan ilmu, niscaya cahaya-cahayanya akan tampak kepadanya. Wa wafadat rusulu fununihi ilai, dan utusan cabang-cabang ilmu yang banyak itu akan datang kepadanya. Ilmu itu kan banyak cabangnya. Ada ilmu akidah, ilmu Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an sendiri banyak. Ada tafsir, kemudian ada ilmu tentang usul tafsir, muqaddimah fi usul tafsir atau qawaid tafsir ya. Kemudian dalam ilmu hadis juga ada ilmu hadis dirayah, ilmu hadis riwayah. Kemudian fikih, ada fikih madhab, ada fikih ahkam atau fiqhul hadis. Dalam madhab juga ada khilaf ali dan khilaf nazil, atau khilaf yang antar madhab atau khilaf antar di dalam madhab atau khilaf antar madhab ya. Kemudian ada fikih tarjih, fikih muqaran, perbandingan madhab, itu baru fikih. Kemudian beralih lagi ke ilmu nahwu, shorof, balaghah dan lain sebagainya, itu adalah cabang-cabang ilmu. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka cahaya-cahaya ilmu akan datang dan cabang-cabang ilmu akan menghampiri. Jadi tergantung seorang itu mengagungkan ilmu, ilmu akan masuk. Walam yakun li himmatihi ghayatun illa talaqqih. Dia udah enggak punya lagi cita-cita selain mencari ilmu. Wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fi. Di dalam hatinya juga tidak ada rasa kelezatan selain memikirkan ilmu. Dalam hari-harinya hanya memikirkan gimana caranya dapat faedah, gimana dapat meringkas pelajaran, gimana dengan ilmu itu dia merasa dekat dengan Rasulullah SAW. Sebagian salaf ya, ketika habis membaca hadis ya, malam harinya ditanya oleh para muridnya, semalam kemana saja? Kata ulama ini, habis bertemu Nabi SAW. Oh, maksudnya gimana? Iya, saya membaca hadis Nabi SAW dan merasakan kedekatan dengan beliau SAW. Tapi tinggal sedikit lagi, saya izin selesaikan ya, sampai sebelum qomat insyaallah ta'ala. Tadi saya mengatakan, barang siapa yang mengakukan ilmu, maka cahaya-cahaya ilmu akan mendekat kepadanya, dan utusan cabang-cabang ilmu juga akan menghampirinya. Dan dia tidak memiliki cita-cita lain selain belajar, dan tidak memiliki kelezatan selain berpikir pada ilmu. Ini sudah puncak yang luar biasa ya, bahkan sebagian ulama banyak yang lupa makan ya, karena asyik murojaah. Bahkan dikatakan ada sebagian dari mereka saking banyaknya majelis yang dihadiri dalam satu hari sampai lupa makan. Dia baru ingat ketika majelisnya ustadznya kosong, baru lapar gitu. Ternyata sudah lapar ya. Kemudian dia ke pasar untuk cari ikan ya. Ketika mau beli, ketika sudah beli, dia baru ingat selanjutnya ada pelajaran selanjutnya. Dia pun hadir. Terus ya, ketika besoknya baru ingat kemarin baru beli ikan, pas dilihat lagi ikannya sudah busuk, tetap dimakan. Ya udah nggak punya makanan lagi, jadi dimakan aja. Subhanallah. Ini udah di puncak yang nggak ada kelezatan lagi selain ilmu. Tentu kami sedang tidak menyuruh para jemaah untuk melakukan hal yang demikian. Cuman yang jadi pokok pembahasan adalah bagaimana mereka merasakan kelezatan tatkala sedang belajar. Dan Syekh Utsaimin mengatakan, wa ka'anna Aba Muhammadin ad-Darimi al-Hafidh lamaha hadzal ma'na fa khatama kitabal ilmi min sunanihil musammati bil musnadil jami' bi babin fi i'dhamil ilm. Dan seakan-akan Abu Muhammad ad-Darimi pemilik kitab Al-Musnadul Jami', kitab sunannya yang namanya adalah Al-Musnadul Jami'. Jadi beliau punya Al-Musnadul Jami', dan di dalam buku ini terdapat beberapa kitab. Maksudnya bagaimana? Jadi dalam satu kitab itu terdapat beberapa kitab. Kitab ini diartikan judul atau pembahasan. Setiap pembahasan itu ada subbab. Itu namanya bab. Sekali lagi, kan ada buku. Dia memiliki banyak pembahasan. Pembahasan ini namanya apa tadi? Kitab. Setiap pembahasan memiliki subjudulnya. Namanya apa? Bab. Ya, paham ya? Kata Syekh Utsaimin,
ya, Abu Muhammad Ad-Darimi yang menangkap maksud ini, ya, menangkap maksud pengagungan ilmu itu dapat mengantarkan seorang kepada ilmu itu. Abu Muhammad Ad-Darimi menangkap maksud ini sehingga beliau menutup Kitabul Ilm dalam musnadnya dengan bab fi i'dhamil ilm, dengan bab dalam rangka mengagungkan ilmu. Ada dalam Al-Musnadul Jami', beliau punya beberapa kitab. Salah satu kitabnya adalah Kitabul Ilm dan sub babnya itu judulnya i'dhamul ilm. Ya, itu ya bisa dipahami ya. Sahih Bukhari juga demikian. Ada Kitabul Ilm, Kitab Badi'il Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Wudu, Kitabul Ghusl, dan setiap kitab memiliki babnya. Ya, Musnad Darimi juga demikian. Wa a'wanu syai'in 'alal wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalih ma'rifatu ma'aqid ta'zimih. Dan hal yang paling membantu seorang untuk bisa mencapai derajat mengagungkan ilmu adalah dengan mengetahui simpul-simpul pengagungannya yang beliau tulis dalam kitab ini, jumlahnya 20. Cara terbaik untuk bisa mencapai derajat seorang mengagungkan ilmu adalah belajar tentang poin-poinnya. Apa saja sih tipsnya? Nah, ini yang beliau akan bahas, 20 poin tersebut atau 20 simpul tersebut. Wahiyal usulul jami'ah al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalb. Itu adalah prinsip-prinsip yang menyatukan dan meneguhkan keagungan ilmu di hati. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lah. Siapa yang berpegang kepada 20 simpul ini, maka ia adalah orang yang mengagungkan ilmu dan memuliakannya. Wa man dhayya'aha fali nafsihi adha. Dan siapa yang menyia-nyiakannya berarti dia telah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Wali hawahu ata', dan telah mengikuti hawa nafsunya. Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah. Maka jangan salahkan siapapun. Kalau misalkan di tengah perjalanan ilmu dia tiba-tiba malas, jangan salahin siapapun kecuali dirinya sendiri. Saya sudah kasih tahu nih tipsnya ada 20, kata beliau. Jangan salahin siapapun ketika kamu tidak mempelajari ke-20 simpul ini, kok tiba-tiba futur di tengah jalan selain dirimu sendiri. Jadi salahin dirimu karena nggak belajar ini. Beliau yang mengatakan demikian. Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah. Jangan salahkan siapapun ketika kamu tiba-tiba malas selain dirimu sendiri. Makanya pelajarin ini biar nggak malas. Beliau ingin mengatakan demikian. Kemudian beliau mengatakan yadaka aukata wa fuka nafakh wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Beliau membawa tentang peribahasa, ya peribahasa dalam bahasa Arab disebut dengan al-mathal, yang mana ceritanya itu ada seorang yang membuat pelampung, kemudian dia yang meniupnya sendiri dengan mulutnya dan dia ikat sendiri. Kemudian pelampungnya dia pakai ya di sungai. Ternyata pelampungnya ini kurang kuat atau ada yang bocor atau ikatannya kurang kuat sehingga dia pun tenggelam. Kira-kira kalau dia tenggelam gara-gara pelampung yang dia tiup sendiri dan dia ikat sendiri, siapa yang harusnya disalahin? Dia sendiri. Syekh Utsaimin mengatakan yada ka'aukata wa fuka nafakh. Tanganmu yang mengikat, mulutmu yang meniup. Maksudnya kamu sendiri yang nggak belajar 20 simpul ini. Ya, jangan salahin siapapun. Wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakannya. Kemudian beliau mengatakan wasanati bil qauli biidznillah ala 20 ma'qidah. Kami insyaallah akan membahas 20 simpul ini yu'azzamu bihal ilm, yang dengannya ilmu akan diagungkan, min ghairi bastin limabahithiha, yang pembahasannya tidak akan terlalu panjang. Fa innal maqama la yahtamil, karena kesempatan itu tidak memungkinkan. Wal ityana ala ghayati kulli ma'qidin yahtaju ila zamanin madid. Dan untuk memaksimalkan setiap pembahasannya itu butuh waktu yang lama. Jadi beliau membahas 20 simpul ini enggak terlalu panjang. Ya, beliau tujuannya hanya, kata beliau, wal muraduhu at-tabsiratu wat tadhkir. Maksud kami di sini hanyalah memberi pencerahan dan pengingat, bukan memaksimalkan inti pembahasan. Wa qalilun yabqa fayanfa khairun min katsirin yulqa fayurfa. Yang sedikit tapi menetap lalu bermanfaat lebih baik daripada yang banyak disampaikan tapi hilang semua. Fakhudh min hadhil ma'aqid bin nasibil akbar. Maka ambillah simpul-simpul ini, poin-poin ini yang jumlahnya 20, bagian yang paling terbesar. Tanalil hadzal awfara min riyadil fununi wa hadaiqil ulum. Niscaya engkau akan memperoleh bagian-bagian yang melimpah dari taman-taman ilmu dan kebun-kebun pengetahuan. Wa iyyaka wal ikhlada ila maqalati qaumin hujibat qulubuhum. Kemudian Syekh memperingatkan kita untuk tidak mendengar kepada perkataan orang yang suka gembosin kita dari semangat menuntut ilmu. Kata beliau, hati-hati, jangan sampai condong kepada ucapan orang-orang yang hatinya tertutup dan jiwanya lemah.
Faza'amu anna hadhil ahwal ghuluwun wa tanattu'un wa tashaddudun ghairu muqni'. Mereka mengklaim bahwasanya keadaan orang yang terlalu semangat menuntut ilmu itu adalah sikap berlebihan, ekstrim, keras dan tanpa alasan yang jelas. Faqad duriba bainahum wa bainaha bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab. Kenapa ada orang yang mau menggembosi seorang dari menuntut ilmu? Jawabannya karena dia nggak tahu tentang hakikat ilmu. Kalau seandainya tadi dia mengetahui beberapa poin yang kita hadirkan di awal pengajian, kalau ilmu itu lebih mulia daripada harta, dengan berbagai macam alasan, ilmu lebih mulia daripada jabatan, ilmu lebih mulia daripada ketampanan dan lain sebagainya, insya Allah dia akan, oh ternyata ini alasan dia menuntut ilmu. Tapi kalau dia nggak tahu, berarti kan dia tidak diberikan taufik. Kata Syekh Utsaimin, faqad duriba bainahum wa bainaha. Orang-orang yang suka gembosin dari menuntut ilmu itu telah ditutup, ya, telah ditutup antara mereka dengan ma'akidut ta'zim, dengan simpul-simpul pengagungan ilmu. Bibabin bisurin lahubab, ditutup ya antara mereka itu dengan sebuah tembok yang memiliki pintu. Batinuhu fihi rahmah, di dalam pintu itu orang-orang yang belajar, yang sungguh-sungguh, ada kerahmatan, ada kasih sayang Allah. Wa zahiruhu min qibalil adab, meskipun dari luar kelihatannya para penuntut ilmu itu kasihan. Ya, batinuhu fihi rahmah, di dalam batinnya, yang di dalam bagian pintu dalamnya itu penuntut ilmu merasakan keasyikan dalam belajar. Mereka merasakan kedekatan kepada Allah, kedekatan kepada Rasulnya, merasakan penambahan iman. Berarti kan ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Kata Syekh Utsaimin, ini mengambil dari ayat al-hadits, faqad duriba bainahum wa bainaha bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah. Dari sisi dalam pintu ada kasih sayang. Wa zahiruhu, meskipun dari luar min qibalihil adab, orang-orang kayak ngerasa kita diadab. Gitu loh. Kayak ini orang ngapain duduk berjam-jam menuntut ilmu? Apa sih yang dia dapat? Mending dia pakai untuk ya bisnis, mending dia pakai untuk itu. Kan para penuntut ilmu ini insya Allah paginya sudah mencari nafkah. Dia hanya memberikan sebagian waktunya untuk menuntut ilmu. Mereka merasakan rahmat, mereka merasakan lazah, kelezatan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Jadi meskipun orang merasa kita diadab, enggak. Kita merasakan ada kelezatan, kenaikan keimanan. Kemudian beliau mengatakan, falaisa ma'a haula'i ala da'wahum min adillati syar'i ma yusaddiquha wala min syawahidil aqdari ma yuwathiquha. Mereka tidak memiliki dalil syariat yang membenarkan klaim mereka, dan mereka juga tidak memiliki bukti takdir yang menguatkannya. Wa innama hiya uzrul balidi wa hujjatul ajiz. Itu hanyalah alasan orang yang tumpul akalnya dan hujjah orang yang lemah. Fa ainal ghuluw wa tanattu'u min syai'inil wahyu syahidu war ra'ilul awwalu salikuh. Di manakah letak berlebihan? Orang yang belajar kan tadi dikatakan berlebihan. Kata Syekh Utsaimin, di manakah letak berlebihannya dan sikap ekstrim dalam sesuatu, maksudnya dalam ilmu yang disaksikan oleh wahyu, yang dalil-dalilnya ada dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan kemuliaan ilmu. Di mana letak berlebihannya? Seandainya hanya ada satu hadis saja yang menyatakan kemuliaan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Seandainya hanya satu hadis ini saja, kemudian orang berlebih-lebihan, maksudnya dia benar belajar serius, apakah dia tercela? Kan dia sedang mencari surga, jadi nggak ada yang tercela. Ya, di mana letak berlebihannya kata Syekh Utsaimin? Dari sesuatu yang disaksikan oleh wahyu, yang didukung oleh Al-Quran dan hadis. Warra'ilul awwalu salikuh, yang mana jalan ini juga dulu ditempuh oleh orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka semangat belajar ilmu agama. Fakullu ma'qidin minha thabitun bi ayatin muhkamah. Setiap poin, setiap simbol yang kami akan paparkan pada pembahasan kali ini semuanya didukung oleh ayat ataupun hadis, au sunnatin musaddaqah, au atharin an khairil qurunil madiyah, atau athar dari kaum terdahulu. Fa idza wathiqta bi sidqiha wa aqalta khubraha wa khabaraha, jika engkau telah yakin akan kebenaran hal ini, memahami hakikatnya dan kabarnya, fala taq'ud himmatuka bi khutbatil kasali wat tawani tatasallalu ilaiha wa hiya tujaljil. Maka jangan biarkan cita-citamu yang tinggi ini terhalang oleh seruan yang malas dan lalai, yang menyelinap sambil berkata, hadhihi ahwalu man madha min salafil ummati wa khairil wara fa aina tsura min ats-thuraya. Jangan dengerin orang yang mengatakan, ya mereka kan semangat karena orang terdahulu, mereka kan salaful ummah, orang-orang terbaik, ya. Fa aina tsara min ats-thuraya, di mana perbandingan antara tanah dengan bintang. Maksudnya kita ini orang belakangan nih tanah aja lah. Kalau mereka kan Tuhan bintang, ya wajar mereka semangatnya tinggi.
Jangan dengerin, kata Syekh Utsaimin, jangan dengerin orang seperti ini. Bal man samat nafsuhu ila maqamatihim adrakaha. Orang yang tinggi cita-citanya pasti akan mencapai derajat tersebut. Fatashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha bil kirami falahu. Tirulah, karena sesungguhnya tirulah meskipun kalian tidak bisa 100% menyamai orang ingin kalian tiru. Innat tashabbuha bil kirami falahu. Hanya sekedar mengikuti orang yang mulia saja itu sudah kemenangan. Jadi kalau orang punya banyak idola, ya kan? Setiap orang pasti punya idola. Tapi jadikanlah idola kita itu para ulama, para salafus salih, ya, para sahabat, tentu para anbiya yang lebih utama, kemudian para sahabat, para tabi'in, jadikanlah mereka idola kita. Kalau kita nggak benar-benar 100% mengikuti mereka, ya, maka hanya sekedar menjadikan mereka idola atau mengikuti sedikit saja langkah mereka, kata penyair, innat tashabbuha bil kirami falahu, itu sudah suatu kemenangan, ya, nggak ada ruginya. Fa ashhid qalbaka hadhil ma'aqid, maka hadirkanlah hatimu untuk menyaksikan ke-20 simpul ini, ke-20 poin ini. Wa tadabbar manqulaha wa ma'qulaha, dan renungkanlah apa yang tersurat dan yang tersirat. Wastambit mantuqaha wa mafhumaha, dan ambillah wa tadabbar manqulaha wa ma'qulaha, renungkanlah apa yang dinukil darinya dan apa yang dapat dipahami darinya. Wastambit mantuqaha wa mafhumaha, dan ambillah, ya, makna lahirnya yang tersurat maupun yang tersirat. Fal mabani khazailul ma'ani, apa yang kami tulis dari sini meskipun lafadznya hanya terbatas, dia bisa menjadi gudang makna. Maksudnya, ya, faedah dari kitab yang kami tulis ini bukan sebatas jumlah huruf yang kami tulis, tapi faedahnya bisa melebihi itu. Fal mabani khazailul ma'ani. Demikianlah muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Ta'zimul Ilm. Sebenarnya yang kami baca ini dari ta'zimul ilmnya, bukan dari khulasahnya, ya. Tapi insya Allah pada pembahasan selanjutnya kita gunakan yang khulasahnya satu demi satu sampai ke 20 simpul. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mudahkan pertemuan pertama ini, terus mudahkan kita sampai akhir pembahasan kitab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amalan kita dan menghapus seluruh dosa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan perkumpulan kita pada saat ini, Allah kembali kumpulkan kita di akhirat kelak di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.